Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat, terutama kelas 12, bertemu lagi pada kesempatan kali ini di dalam pembelajaran tutorial selama masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua ini dapat berlangsung dengan cepat, kita semua diberi kesehatan, dijauhi dari virus corona, dan mudah-mudahan kita semua dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah kembali. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang pertama ini Bapak akan menjelaskan bab 1 tentang akuntansi sebagai informasi, terutama untuk kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami pengertian dan manfaat akuntansi. Yang kedua, mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang ketiga, menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Yang keempat, mendeskripsikan kualitas informasi dan prinsip dasar akuntansi. Yang kelima, mendeskripsikan bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntan. Yang keenam, memahami etika profesi akuntansi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Sedangkan menurut Firdaus A, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari kesatuan ekonomi atau perusahaan atau badan usaha. Manfaat dari akuntansi. Yang pertama, akuntansi dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya langka yang ada di masyarakat. Yang kedua, akuntansi membantu dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, akuntansi membantu pelaporan pemakaian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pengguna. Di dalam dunia bisnis, dikenal dua kerangka utama sistem informasi, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi, yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi untuk pihak-pihak eksternal dan berorientasi pada masa silam. Sedangkan sistem informasi manajemen menyediakan informasi terutama bagi pihak internal dan berorientasi ke masa yang akan datang. Akuntansi sebagai sistem informasi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sebuah sistem informasi yang menangani
segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Adapun fungsi penting dari sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi meliputi: 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset dan organisasi. Sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3 bagian dalam mengolah transaksi, yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Pemakai informasi akuntansi. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama, pihak internal. Pihak internal adalah pemakai informasi akuntansi yang bertindak sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini, di dalam pihak internal ini yang termasuk adalah seperti pimpinan perusahaan, direktur, manajemen, atau manajer, serta kepala bagian. Yang kedua adalah pihak internal atau pihak berasal dari luar. Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini berkepentingan dengan informasi keuangan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan selanjutnya. Yang kedua adalah karyawan. Informasi keuangan amat penting bagi karyawan perusahaan berkaitan dengan kesejahteraan dan gairah kerja mereka. Yang ketiga adalah kreditor. Sangat berkepentingan dengan informasi keuangan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah sangat berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan dalam rangka penetapan pajak. Sedangkan yang terakhir yaitu investor. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat berharga bagi investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan sehingga dapat memutuskan berinvestasi atau tidak. Kualitas informasi akuntansi itu terbagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dimengerti. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, dapat dibandingkan. Yang keenam, tepat waktu. Dan yang terakhir, keberartian. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip realisasi penghasilan. Yang kedua, prinsip harga perolehan. Yang ketiga, prinsip objektif. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Dan yang terakhir, prinsip konsistensi. Bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ini meliputi: 1. Akuntansi pendidik. 2. Akuntansi internal. 3. Akuntansi pemerintah. Yang keempat, akuntansi publik.
Akuntansi pendidik adalah akuntansi yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan. Sedangkan akuntansi internal itu adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan berstatus sebagai pegawai atau karyawan perusahaan tersebut. Akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja atau berstatus sebagai pegawai pada lembaga negara tertentu seperti BPK, BPKP, dan Departemen Keuangan. Sedangkan akuntansi publik adalah akuntansi atau akuntan yang melakukan pemeriksaan secara independen yang memberikan jasanya atas imbalan tertentu. Profesi akuntan. Profesi akuntan ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah akuntan publik. Yang kedua adalah akuntan internal. Etika profesi akuntansi. Adapun etika profesi akuntansi itu meliputi yang pertama, menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Yang kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, siap-siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran tutorial pada pertemuan yang pertama ini mengenai sistem informasi akuntansi. Mudah-mudahan pembelajaran secara tutorial ini tidak mengurangi makna seperti kita melakukan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat buat anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, silakan anak-anak nanti untuk dapat mengerjakan evaluasi yang Bapak berikan pada kesempatan pertemuan ini, dan silakan nanti tugas dari evaluasi ini dikirimkan melalui WA Bapak atau melalui wali kelas masing-masing, nanti diteruskan kepada guru yang bersangkutan. Akhirnya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran secara tatap muka. Akhirnya Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.